belajar tentang peristiwa Rengas Dengklok. Pasti kalian udah asing dengan peristiwa Rengas Dengklok. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Elisa Baban. Bisa kamu sebut juga dengan Miss Lisa. Coba Miss Lisa. Kurang semangat. Miss Lisa. Oke. Jadi kita akan belajar tentang peristiwa Rengas Dengklok. Tapi sebelum itu, Miss akan mengabsensi nama kalian dahulu. Mela, Hadir Miss. Melan, hadir Miss. Norma, Hadir Miss. baiklah, sepertinya pada pertemuan ini semua murid Miss hadir. Kita akan memulai pembelajarannya. Oke, ayo kita mulai pembelajarannya. Apa sih Rengas Dengklok? Jadi, peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi pada 16 Agustus 1945 ketika para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuannya yaitu untuk agar mereka segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Kalian paham? Yes, Miss. Dan di sini Jepang menyerah pada sekutu itu sekitar tanggal 15 Agustus 1945, sementara diproklamasikan itu tanggal 17 Agustus 1945, selang 2 hari. Serta para pemuda yang namanya tokoh Sultan Syahrir Wikana ingin kemerdekaan segera diproklamasikan, sementara Soekarno menunda-nunda, sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Dan Soekarno-Hatta masih ingin, mengapa dia menunda-nunda? Soekarno-Hatta kenapa menunda-nunda? Karena dia ingin menunggu hasil rapat dari PPKI. Tokoh-tokoh penting dalam peristiwa Rengas Dengklok itu yaitu ada Soekarno dan Muhammad Hatta, yaitu tokoh utama yang dibawa ke Rengas Dengklok. Yang kedua ada Wikana Chairul Saleh, yaitu tokoh pemuda yang mendesak kemerdekaan. Serta yang ketiga yaitu ada Ahmad Subarjo, yaitu tokoh yang menjemput Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Dan endingnya, finalnya itu Soekarno-Hatta akhirnya kembali ke Jakarta pada malam itu juga. Tanggal 17 Agustus 1945, dini hari atau pagi hari, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Oke, jadi setelah pemaparan materi yang Miss sampaikan, Miss ingin memberikan pertanyaan kepada kalian semua. Miss harap kalian bisa menjawabnya. Miss akan bacakan. Kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? 16 Agustus, Miss. Keren, pintar. Siapa yang menjemput Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta? Ahmad Subarjo, Miss. Pintar. Oke, pertanyaan terakhir kepada kamu. Kalau kamu jadi Soekarno, kamu akan menuruti pemuda atau tetap menunggu PPKI? Kenapa? Menunggu, Miss. Kenapa? Alasannya? Karena Oke, baik. Miss akan bantu. Kenapa? Karena kenapa Soekarno tetap menunggu, kekeh buat menunggu, sementara anak muda udah memaksa Soekarno buat segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena jika menurut Soekarno gak boleh gegabah buat ngambil keputusan, gak boleh secepat mungkin, tetapi kalau dilama-lamain, kalau ditunda-tunda, nanti penjajah malah makin datang lagi orang Jepang, sehingga jiwa anak muda tuh geram kepada Soekarno, sehingga terjadi penculikan, sehingga menculik Soekarno ke Rengas Dengklok. Jadi seperti itu. Paham? Paham, Miss. Oke. Jadi pada pembelajaran ini Miss akan berikan kesimpulan. Peristiwa Rengas Dengklok membuktikan bahwa peran pemuda sangat penting dalam mendorong kemerdekaan Indonesia. Tanpa desakan mereka, mungkin proklamasi tidak akan terjadi pada 17 Agustus 1945, atau dengan kata lain kita tidak akan merdeka hingga saat ini dan kita masih dijajah. Dan inilah bukti bahwa keberanian dan semangat anak muda bisa mengubah sejarah. Karena hari ini kita sudah belajar bahwa peristiwa Rengas Dengklok itu bukan sekedar juga penculikan, tapi sebuah langkah berani dari para pemuda untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Kita bisa ambil pelajaran bahwa perubahan besar sering dimulai dari semangat anak muda yang tidak takut menyuarakan kebenaran. Jadi mulai sekarang, yuk kita tanamkan semangat cinta tanah air dan berani berpendapat demi kebaikan. Siapa tahu salah satu dari anak-anak Miss ini sekalian dapat membanggakan dan membawa perubahan untuk bangsa.
Sekian buat pembelajaran ini. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya, dan Miss harap kalian bisa menerapkan itu keberanian anak muda di tahun 1945 dapat menyuarakan suaranya untuk kebenaran dan keadilan di masa sekarang. See you anak muda, see you. Terima kasih.